channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Setelah Matinya Janda Kaya Raya. Temanggung pertengahan tahun 1984, di Desa Pucang ditemukan mayat di rumah Sumarsi. Bentuknya sudah hampir tidak bisa dikenali, sudah hampir menjadi rangka-rangka yang berbalut baju. Mungkin sudah berbulan-bulan mayat itu di situ. Warga belum bisa memastikan itu mayat siapa. Ada yang bilang itu mayat Sumarsi, tapi ada juga yang bersaksi melihat Sumarsi mondar-mandir seperti orang yang kebingungan di pekarangan depan rumah Sumarsi. 1 hari sebelum mayat itu ditemukan. Sedikit cerita, Sumarsi adalah seorang janda kaya raya. Tapi semenjak anaknya meninggal 2 tahun yang lalu, ia menjadi depresi. Dia mulai tidak bicara, mulai tidak pernah membuka jendelanya, dan keluar mondar-mandir di pekarangan rumahnya saat malam hari tiba. Mayat itu masih menjadi teka-teki. Ada yang bersikeras itu adalah korban yang dibunuh oleh Sumarsi. Pasalnya tidak sedikit juga yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian. Ada yang ngotot juga itu adalah mayat Sumarsi karena baju yang dikenakannya. Semua mencoba menalar kalau mayat ini masih utuh. Mungkin masuk akal kalau ini adalah Sumarsi. Karena banyak yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian, tapi mayat ini sudah hancur. Ini berbulan-bulan di sini. Yang menjadi tanda tanya lagi para warga yang melihat Sumarsi sehari sebelum penemuan mayat. Dia melihat Sumarsi memakai pakaian yang persis seperti yang digunakan mayat itu. Kemudian polisi pun datang, jenazah di bawah, malam pun berlalu. Sumarsi masih menghilang 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Pak Kholil melihat Sumarsi duduk di depan rumahnya. Waktu itu malam hari. Dia duduk sambil memegangi lampu minyak. Lalu kemudian Pak Kholil memanggil Sumarsi. Si. Tapi Sumarsi malah berdiri dan berjalan memasuki rumahnya. Pak Kholil langsung bergegas ke rumah Pak RT untuk memberitahu kalau Sumarsi di rumah. Di tengah jalan Pak Kholil baru sadar kalau pakaian yang dipakai Sumarsi sama persis dengan pakaian yang dipakai mayat 3 hari lalu. Di sini Pak Kholil yang tadinya berada di kubu itu bukan mayat Sumarsi langsung goyah. Apa itu tadi demit ya? Batin Pak Kholil. Tapi tidak mungkin. Pak Kholil menepisnya. Dia yang tadinya berjalan menuju ke rumah Pak RT justru urung dan mampir ke rumah temannya, yaitu ke rumah Pak Romli. Tadi aku melihat Asi duduk di depan rumah, kata Pak Kholil. Yang benar saja kamu, sahut Pak Ramli. Ayo samperin saja lagi, tantang Pak Ramli. Mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Sumarsi yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari situ. Pak Kholil dan Pak Romli pun menuju ke rumah Sumarsi. Dan benar saja Sumarsi memang ada di situ. Dia sedang berjalan mondar-mandir di depan rumahnya.
Ini adalah aktivitas rutin sejak Sumarsi ditinggal anaknya. Tuh kan benar, Asi ada di rumah, ujar Pak Kholil. Iya, tapi kok agak aneh ya cara jalannya itu loh, jawab Pak Ramli ketakutan. Jalannya kok sepertinya sangat cepat sekali ya, ujar Pak Romli. Pak Kholil dan Pak Ramli takut tapi penasaran. Jarak pandang mereka hanya berkisaran 10 meter. Marsi? Sosok Sumarsi itu berhenti dan menoleh ke arah Pak Kholil dan Pak Ramli. Sumarsi kemudian tersenyum dan berkata, "Ada apa toh Kang?" Dan terbang masuk ke pintu menembus garis polisi di depan rumahnya. Kemudian Pak Romli dan Pak Kholil lari tunggang langgang. Itu kira-kira sekitar jam 11 malam. Mereka lari dan kembali ke rumah Pak Romli. Suasana desa memang mencekam setelah penemuan mayat itu. Di dalam kamarnya Romli dan Kholil masih sangat ketakutan. Mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah mayat Sumarsi. Dan yang barusan mereka lihat adalah arwah dari Sumarsi. Mereka berdua memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa sebelum semuanya benar-benar jelas. Sekira jam 12 malam di luar rumah terdengar ada kericuhan. Pak Kholil dan Pak Romli pun keluar. Terlihat beberapa warga sedang heboh. Salah satunya adalah Pak Jumadi. Dia mengaku melihat Sumarsi barusan sedang menyisir rambutnya di depan rumahnya. Dan ternyata ada banyak lagi warga yang melihat. Akhirnya warga memutuskan untuk mengecek bersama-sama ke rumah Sumarsi. Di situ pendapat warga masih terbelah dua. Ada yang percaya itu hantu, ada juga yang tetap bersikeras kalau itu adalah benar Sumarsi yang sudah mulai gila dan membunuh orang. Lalu kemudian sampailah warga di depan rumah Sumarsi. Rumah itu terlihat sepi dan gelap. Tidak ada tanda-tanda Sumarsi berada di situ. Hanya terlihat bentangan garis polisi di sepanjang rumahnya. Namun warga tetap masih penasaran. Akhirnya ada salah satu warga yang menghubungi polisi dan Babinsa setempat. Warga menceritakan melihat orang berkeliaran di rumah Sumarsi itu. Polisi pun datang dan menyisir seluruh isi rumah. Tapi di sini warga tidak boleh ikut masuk ke TKP dan hasilnya nihil. Polisi tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan tanda-tanda ada orang masuk pun tidak ada, seperti jejak kaki ataupun yang lainnya. Lalu tadi siapa? Sampai keesokan harinya hasil forensik menunjukkan bahwa mayat itu adalah Sumarsi. Dikuatkan dengan bukti gigi emas di gigi taringnya yang memang dikenal menjadi ciri khas yang dikenal warga dari Sumarsi. Dan setelah itu dikuburkanlah Sumarsi dengan selayaknya di pemakaman desa di samping makam anak dan suaminya. Namun kasus kematian Sumarsi pun menguap begitu saja. Tahun pun berlalu, 4 tahun kemudian rumah itu dibeli seseorang dan dijadikan pabrik pembuatan gula aren. Entah kenapa itu cuma hanya bertahan 1 tahun saja. Dan setelah itu rumah Sumarsi dibiarkan saja, tidak terurus. Sampai sekarang rumah itu tidak terurus, ditubuhi ilalang dan sebagian tembok bangunan ada yang roboh. Terlihat bolong, tidak beratap. Konon sampai sekarang banyak warga sekitar yang melihat sosok Sumarsi di rumah itu.
Sosok Sumarsi berbaju hijau berambut panjang menampakkan diri, entah sedang mondar-mandir di pekarangan rumah ataupun sedang menyisir rambut di depan rumahnya. Tidak jarang juga tercium bau yang sangat amis sekali. Terdengar suara orang yang menangis, bernyanyi dan tertawa, yang mana menurut kesaksian orang yang mengenal Sumarsi semasa hidupnya, itu adalah suara tangisan dari Sumarsi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Setelah Matinya Janda Kaya Raya. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan pengalaman untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.